ateis yang ikhlas itu masuk surga. Saya ini dari dulu tidak percaya pada islamisasi ilmu. Saya nggak menyalahkan. Dalam keadaan saya dipaksa masuk ke dalam sebuah dunia yang memisahkan antara scholarship, dunia kesarjanaan dan concern real kehidupan. Nggak tahan saya. Itu orang tidak bisa mencapai makom spiritual yang tinggi sebelum melewati tahap bingung. Saya banyak sekali keliling UIN di seluruh Indonesia. Saya melihat orang-orang hebat banyak, dosen-dosen serius banyak, tapi tidak punya dampak terhadap transformasi kehidupan gitu. Orang itu kalau baca filsafat serius pasti dibuat bingung. Dulu kalau Sri Mulat itu kan ada yang lucu. Kalau misalnya ada dua orang bertengkar, orangnya ngomong, iya ini betul, kamu salah. Dan ngomong gitu, nah ini betul, kamu salah gitu lah. Saya ini peminat Sri Mulat hardcore. Saya ceploskan di sini, belum pernah saya ceritakan. Saya ini sedang bermimpi mau bikin satu sekolah tinggi agama Islam, tapi benchmarknya itu seperti Cambridge Muslim College. Ayahnya dulu mendirikan organisasi yang namanya Organisasi Sosialis Penyembah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syafiq Ali di program Islami Talk. Dan kali ini kita kehadiran tamu narasumber Mas Haidar Bagir. Selamat siang Mas Haidar. Selamat siang. Mas Haidar ini intelektual, pebisnis dan juga filantropis. Jadi praktis sudah mengarungi banyak sekali kehidupan lapangan gitu ya. Dari tahun praktis 80-an akhir ya, Mas Haidar ya. 80-an awal malah ya. Atau 80-an awal ya Mas ya. Pertengahan. Dari 80-an dan ya nyampe sekarang. Sampai tua begini. Tapi masih seger Mas. Hitungannya untuk umur Mas Haidar. Iya. Jadi Mas Haidar ini pendiri penerbit Mizan. Saya kira kita semua sudah tahu. Adalah mungkin penerbit yang paling panjang umurnya dan bukunya paling banyak tentang karya-karya keislaman terutama. Dan juga mendirikan sekolah Lazuardi ya, Mas Haidar, dan sekarang juga aktif di filantropi. Kalau saya baca dari website Mizan, itu buku Mas Haidar itu udah 21 atau bahkan kayaknya lebih gitu. Ada yang nggak ada di situ. 25 sekarang. 25 ya? Iya. Iya, itu banyak sekali, produktif sekali gitu. Jadi, apa yang membuat Mas Haidar punya tekad yang sangat kuat untuk menulis sehingga sebanyak itu? Iya. Sebetulnya yang membuat saya menulis banyak buku itu jauh dari idealisme sebetulnya. Ya pasti setiap orang punya idealisme. Tapi saya memang kalau nggak nulis, layu saya. Jadi nulis itu bagi saya hiburan. Gitu. Dari muda ya? Ya saya sejak SMA suka mulai nulis gitu ya. Tapi tentu nggak kemana-mana. Aktif di Masjid Salman ITB, sedikit banyak menulis gitu ya. Tapi mulai tahun 80-an itu saya sudah menulis di media. Mulai dulu di Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat Bandung itu setiap Senin pagi menyediakan halaman khusus buat tulisan mahasiswa. Ya. Saya suka nulis di situ sampai akhirnya ya mulai nulis di Kompas, di majalah Tempo. Gitu. Mas Haidar waktu di Bandung itu kan studinya teknik ya di ITB ya. Tapi karya-karyanya sebagian besar kan keislaman. Itu pergeserannya. Ya saya sebetulnya punya minat di bidang keislaman itu boleh dibilang sejak saya SMP. SMP itu saya ketua OSIS. Kebetulan sekolah saya itu ada TK sampai SMA. Nah OSIS SMP SMA itu digabung. Saya ketua OSIS. Nah kemudian kami menerbitkan sebuah majalah sederhana. Dulu di stensil itu pakai mesin stensil. Iya. Namanya Rampai. Nah saya pemimpin redaksi di situ. Jadi di SMP itu ya. SMP udah tertarik menulis. Ayah saya kan sedikit banyak dianggap ulama gitulah ya. Jadi perpustakaannya cukup lengkap. Di Solo waktu itu ya? Di Solo ya. Perpustakaannya cukup lengkap. Jadi saya senang baca buku-buku koleksi ayah saya gitu. Sampai kemudian di ITB secara tidak sengaja dijerumuskan masuk ke politik kampus lewat Masjid Salman. Masjid Salman itu dulu kan salah satu pusat kubu politik Islam lah. Iya. Nah, saya suka seneng sholat jamaah, perpustakaannya bagus, luar biasa, lengkap. Akhirnya terlibat di satu kegiatan penerbitan majalah namanya Pustaka. Itu cukup sukses sampai dulu sirkulasinya itu
bisa menyaingi majalah Prisma kalau di. Oh iya. Ya padahal itu dikerjakan oleh mahasiswa di satu sudut Masjid Salman. Di situ saya mulai menulis, memeriksa naskah. Saya suka ke perpustakaan dan orang tuh kalau senang baca itu kan lama-lama kepalanya penuh harus dimuntahkan. Jadi bagi saya menulis itu hiburan. Selain untuk mengeluarkan apa ya? Iya. Selain juga silaturahim. Saya kalau menyapa teman saya biasanya dengan kirim tulisan, dari situ nanti terjadi diskusi, campuran lah, setengah bercanda, WA grupnya, setengah diskusikan tulisan. Nah, sejak SMP udah meminati studi keislaman karena ayah, tapi Karena kemudian ayah ngambil saya. kuliahnya teknik apa? Nah waktu gini, saya itu kan nggak paham betul untuk memilih jurusan apa yang saya sukai. Kuliah itu karena maklum lulusan SMA, ya kuliah itu kita anggap lebih seperti membekali diri untuk bisa bekerja gitu. Iya. Jadi belum melihat kuliah itu sebagai apa namanya bagian dari kegiatan intelektual. Jadi waktu SMA ya saya refleks saja, saya daftar di ekonomi UGM, daftar di ITB juga, di UGM keterima. Tapi karena di Bandung itu sudah ada 2 adik saya, ada kakak saya semua di ITB. Lumayan nggak perlu cari kos-kosan lagi, akhirnya pilih ITB. Masuk ITB, menyesal. Ini kayaknya bukan jurusan yang saya mau. Akhirnya saya pilihlah jurusan yang paling tidak ITB di ITB, yaitu teknik industri. Teknik industri itu pokoknya bisa jadi apa aja. Tapi kan nyampe selesai kan Mas di ITB. Oh selesai. Makanya untuk orang yang tidak meminati asal pilih. Ya apa boleh buat ya. Saya malah sempat kuliah rangkap di ekonomi Unpad karena saya memang suka pemikiran ekonomi. Saya pernah jadi beberapa tahun jadi asistennya almarhum Bimar Witular dalam ekonomi teknik, dalam berbagai pelajaran yang diberikan. Nah, kenapa senang ekonomi? Ekonomi umum karena itu isinya kan pemikiran, wacana-wacana ekonomi yang menyenangkan gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya di suatu bulan Ramadan begini, saya di Bandung, habis sahur saya duduk, habis sholat subuh, tiba-tiba, kok kepengen kuliah di UIN ya? Tapi gimana masa lulusan ITB kuliah di UIN? Saat itu juga saya telepon Pak Quraisy Shihab. Pak Quraisy rektor. Waktu itu rektor ya? S1 tapi. Tahun berapa itu kurang lebih? Waduh, saya kuliah di UIN itu 88 maaf. Jadi mungkin 87 saya telepon. Saya ini juga agak bosenan. Kalau punya kerjaan 5-6 tahun sudah harus cari sesuatu yang baru. Pak Quraisy, bisa nggak ya saya lulusan ITB kuliah di UIN S2? Kenapa tidak? Kata Pak Quraisy. Sudah akhirnya saya, kebetulan ya kecil itu ayah saya boleh dibilang ahli bahasa Arab lah. Jadi sejak kecil sedikit banyak kita diajar bahasa Arab, kadang baca kitab-kitab sederhana dalam bahasa Arab sama ayah saya. Saya ingat misalnya Ayyuhal Waladnya Imam Ghazali. Itu kita baca, saya baca sama ayah saya. Jadi bahasa Arab tahu-tahu dikit karena tes masuk UIN itu kan semua menerjemahkan buku tarikh dari bahasa Arab. Dulu itu Mas. Iya, sekarang enggak. Enggak ya. Oh dulu harus bisa bahasa Arab kalau masuk UIN itu. Jadi akhirnya saya masuk. Kayaknya sih sampai sekarang saya masih satu-satunya lulusan ITB yang kuliah di UIN. Iya. Jadi ngambil S2-nya. Waktu itu studinya apa? Hanya studi Islam ya. Hanya studi Islam. Saya nggak tahu sekarang Mas ada jurusan lain nggak. Waktu itu masih Profesor Harun Nasution. Oh iya. Habis itu kan sampean juga tercatat ke Harvard ya. Iya, ceritanya malah saya sudah selesai kuliah UIN, semua mata kuliah sudah saya selesaikan, sudah mulai nulis tesis. Tapi kemudian saya harus berangkat ke Amerika. Jadi akhirnya saya kuliah di sana, pulang. Orang pertama yang saya temuin Pak Harun lagi. Pak Harun itu kan kelihatannya orang Sumatera Utara, tapi hatinya lembut. Pak Harun tuh dulu Chicago ya? Bukan Harvard ya? Bukan Harvard. Orangnya kalau kita nggak tahu kan ngomongnya kayak orang Sumatera Barat, tapi lembut. Dan itu pengikut tarekat. Sekaligus punya anjing besar di rumahnya. Jadi saya selalu telat menyerahkan tugas makalah sama Pak Harun. Terpaksa ngirim ke rumah, itu yang menyambut pertama kali anjing besarnya itu dari rumahnya. Itu orang yang baik sekali. Pak Harun, saya ini sudah selesai S2 di Amerika. Saya mau selesaikan S2 saya di UIN lagi. Katanya, ngapain? Ambil S3 aja. Jadi akhirnya ya UIN itu nggak sampai dapat. Jadi terus ke Amerika?
Ya ke Amerika. Ya. Apa yang membuat pilihannya waktu itu ke Harvard? Oh, Amerika kalau atau ke Harvard begini, kalau ke Harvard memang kan waktu saya dinyatakan lulus dapat beasiswa Fulbright, itu masih ada hampir setahun masa untuk kita research dan mendaftar. Nah, kebetulan saat itu di Harvard itu berkumpul profesor-profesor top. Ya, misalnya ada Anna Marie Schimmel, ada William Graham, ahli hadis, ya. Ada siapa namanya? Abdul Hamid Sabra. Abdul Hamid Sabra itu di dunia ini cuma ada 2 profesor top ahli sejarah sains Islam. Salah satunya Abdul Hamid Sabra. Di bidang filsafat politik itu ada Mohsen Mahdi, yang dulu spesialis Ibn Khaldun, tapi kemudian pindah ke jadi spesialis Al-Farabi. Jangan lupa Aina Marie Schimmel, ya, ada Aina Marie Schimmel. Jadi saya lihat, wah ini paling pas saya ke situ. Akhirnya saya diterima di beberapa universitas, tapi Fulbright bilang, wah anggaran beasiswanya nggak cukup. Katanya, kamu pilih yang lain aja. Saya keterima di Virginia University dan beberapa perguruan tinggi. Saya bilang, enggak, saya kalau nggak berangkat ke Harvard, saya nggak pergi. Padahal gertak sambal aja. Akhirnya diizinkan, tapi stipend saya, uang bulanannya dikurangi. Jadi saya dikurangi malah. Dikurangi. Jadi saya sempat ketemu tokoh-tokoh pemikir Islam yang betul-betul hebat di Harvard itu. Mizan yang kemudian menerbitkan banyak karya-karya Anna Marie Schimmel. Iya, banyak menerbitkan. Waktu itu kan kami sempat mengundang Anna Marie Schimmel ke Indonesia juga. Saya ngikutin dia ke sana kemari, ceramah di Bandung, di Jakarta. Saya ngambil beberapa mata kuliah. Saya sempat juga, tapi karena memang nggak bisa diem. Waktu liburan summer, liburan musim panas, saya kepengen belajar sama Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr ngajarnya. Waktu itu di mana Syed Hussein? Di George Washington University di Washington. Di Washington. Jadi setiap minggu sore atau Senin sore, saya itu commute dari Boston ke Washington. Berapa jam tuh? Ya, mungkin ada 8 jam, 6 jam lah mungkin ya. Lupa saya. Dan saya masih ingat saya bawa laptop yang dikasih sama kakak saya. Kakak saya kerja di IBM. Laptop waktu itu beratnya luar biasa. Itu selalu saya bawa dari Boston ke Washington setiap minggu. Commute, nginep di Washington, istilahnya nunut bayar di apartemen mahasiswa Indonesia di Washington. Jadi setiap minggu begitu, 3 hari di Washington, pulang lagi ke Boston. Ya lumayan, saya sempat ngambil 2 mata kuliah sama Profesor Hussein Nasr. Banyak sekali pemikir Islam yang hitungannya memang di kampus-kampus Amerika. Apa yang membuat itu terjadi? Ya, saya kira mungkin pertama tentu penghargaan terhadap profesi, ya, kalau mau disebut profesi, dosen di sana. Itu pertama. Kedua tentu persoalan kebebasan. Misalnya Profesor Nasr itu meskipun sudah lama dia diterima kembali di Iran, cuma dia memutuskan tidak kembali tinggal di Iran. Itu kan juga waktu awal revolusi sempat dibully sama anak-anak muda yang sebetulnya bukan orang dari kalangan ulama, tapi kan biasa kalau revolusi itu segala macam orang. Itu. Nah, ada yang modelnya begitu. Ada juga, ada Profesor Mahdami Damghani namanya. Itu saya belajar baca beberapa kitab gitu. Itu orang yang hafal 50.000 syair di luar kepala. Misalnya, nah itu ditarik sama Profesor Hussein Nasr. Di George Washington juga? Dia di George Washington. Di George Washington itu pernah juga ada, saya lupa namanya, tapi Mahdi Hairi Yazdi nggak di situ. Saya kira Mahdi Hairi Yazdi itu di McGill. Ya. Mungkin juga sebagian intelektual ini kan biasanya nggak suka politik. Nah, sehingga ketika terjadi pergolakan di Iran tuh mereka mikir, lebih baik cari negeri yang tentram. Memang kalau orang jadi dosen di Amerika, di Universitas Amerika itu kan kehidupannya kan tenang luar biasa. Tinggal di apartemen, pagi berangkat ke kampus, biasanya jalan kaki. Sampai di situ sudah punya kantor, ketemu mahasiswa, ngajar di kelas, di perpustakaan bisa sampai tengah malam gitu. Jadi ya istilahnya kalau orang mau mengembangkan pemikiran, menambah pengetahuan, ya memang paling pas di universitas-universitas Amerika itu. Nah, Mas Haidar hitungannya kan ya sangat mencintai kehidupan akademik lah itu. Tapi kayaknya balik tidak
Ya, saya memutuskan masih jadi mengajar dosen. atau jadi dosen Masih. yang sangat aktif? Tapi saya nggak pernah jadi dosen tetap. Saya pernah Oh. mengajar filsafat di UI beberapa tahun, di Paramadina beberapa tahun, lama di sekolah tinggi yang sekarang namanya Sadra, dulu cabang dari ICAS London. Tapi karena saya ini seperempat pebisnis, seperempat filantropis, seperempat pendidik. Nah, jadi pemikirnya ini ya seperempat juga. Gitu. Tapi insya Allah nggak apa-apa saya ceploskan di sini. Belum pernah saya ceritakan. Saya ini sedang bermimpi mau bikin satu sekolah tinggi. Tapi jadi sekolah tinggi sekarang kan itu kan ada model yang tradisional. UIN itu kurang lebih tradisional ya. Dari segi tradisional dalam arti akademik. Tapi ada UI 3 yang internasional tapi pendekatannya barat. Dua-duanya diperlukan. Nah, saya ini sedang mempersiapkan proposal dan ada orang mau memberikan wakaf tanah, mudah-mudahan jadi. Pengen bikin sekolah tinggi agama Islam tapi benchmarknya itu seperti Cambridge Muslim College yang Syekh Abdul Hakim Murad, Timothy Winters. Jadi dia sangat tradisional, sangat tasawuf, sangat Ghazalian, sangat Asy'arian, tapi tradisi Barat juga dikembangkan dan bukan tradisi Barat modern, tapi tradisi filsafat perennial Barat itu. Nah, saya kepengen bikin yang seperti itu di Indonesia. Apa yang melatarai keinginan itu, Mas? Ya, saya kan suka tasawuf memang sama teman-teman. Tadi saya sebenarnya mau ngajak seorang santri NU Deles, orang Banyuwangi yang sekarang saya jadikan direktur di Pusat Kajian Akhlak dan Tasawuf Nur Al-Wala namanya. Nah, sudah punya lebih dari 1000 video gitu ya. Tadi saya ajak ke sini sebenarnya dia. Nah, bersama teman junior saya ini, saya memang mengembangkan juga pemikiran tasawuf. Nah, dia betul-betul sangat serius mendalami Ibn Arabi, masih muda, masih awal-awal 30 tahun. Nah, jadi saya memang senang tasawuf, tapi di sisi lain kan karena saya ini bisnis ya, saya dididik ayah saya itu agak lebih rasionalis gitu, sehingga saya ingin mengembangkan pemikiran yang kalau ada yang pernah tahu ada seorang tokoh namanya Ken Wilber. Ken Wilber itu ahli integral psikologi integral. Saya ini dari dulu tidak percaya pada islamisasi ilmu, tapi saya percaya pada reintegrasi ilmu. Jadi reintegrasi dalam hal ontologi, epistemologi, aksiologi ilmu yang di dalam ilmu Barat modern itu kan dipecah-pecah ya. Nah, saya sekarang banyak berpikir tentang itu. Nah, saya ingin sebuah perguruan tinggi yang mengembalikan falsafah ilmu tradisional, tapi dalam metodologi menerapkan metodologi modern Barat juga, ya, yang memang luar biasa bermanfaat. Nah, itu basisnya itu kalau bicara tentang integral bicara tentang integral filosofi, tasawuf ya tentu bukan tasawuf yang sekedar laku prihatin dan lain sebagainya, tapi irfan yang bersifat filosofi itu akan menjadi fondasi yang paling bagus untuk mengembangkan ini. Nah, benchmarknya itu sebenarnya ada 2, Zaytuna College di Berkeley di Amerika atau Cambridge Muslim College di Cambridge. Cuman yang Berkeley ini yang Zaytuna ini luar biasa hebat juga, tokohnya namanya Hamzah Yusuf, tapi dia lebih liberal sciences yang dia kembangkan. Tapi kalau yang Syekh Abdul Hakim Murad ini betul-betul tradisional dan dia orang Inggris dari keluarga bangsawan yang masih mengembangkan sains dalam makna keberlanjutan dengan pengembangan pengetahuan sejak zaman klasik, abad pertengahan, modern itu dikembangkan jadi satu. Nah, saya kan sudah mengurangi kegiatan di berbagai bidang lain, kepengennya kalau ini jadi ya saya
dan dikasih umur panjang, ya mau nongkrong di situ. Oke. Di daerah mana Mas? Nggak jauh dari rumah saya, tapi saya Oke. belum bisa bicara karena Ya. belum sepenuhnya apa. Saya Ya, moga jalan. masih berharap gitu ya. Hmm. Siapa tahu kadang-kadang sesuatu yang besar ya mulainya dari mimpi dulu. Ya. Nah, kalau nggak mulai dengan mimpi mana bisa jadi kan. Nah, Mas Haidar kan concern besarnya memang terhadap dunia pemikiran Islam ya, Iya. ilmu pengetahuan. Kalau melihat sebenarnya kampus-kampus di Indonesia secara umum mungkin UIN atau apa, memadai nggak atau sebenarnya untuk studi Islam? Iya, sebetulnya sih kalau menurut saya ya, kalau kita bicara potensi para sarjana yang dikeluarkan dari situ, menurut saya banyak yang bagus sebetulnya. Banyak sekali yang bagus. Mungkin persoalannya itu adalah apa ya? Jadi mengaitkannya dengan concern ya, concern dalam makna kalau seperti dalam Heidegger itu, concern itu sifatnya eksistensial. Jadi menghubungkan dengan concern kehidupan yang real. Jadi saya kadang-kadang itu malu, saya nulis banyak buku, saya baca paper doktor lulusan UIN itu bagus sekali, tapi ya berhenti pada nulis paper, yang baca juga sedikit gitu. Akhirnya terjunnya jadi dosen atau jadi birokrat, yang ilmu itu tidak menjadi bagian dari apa, kalau pakai istilah itu, ilmu itu tidak menjadi eksistensial gitu. Ilmu sendiri di luar kehidupan, di luar itu sendiri ya, di luar kehidupan gitu. Nah, jadi itu yang saya kira saya lihat. Saya banyak sekali keliling UIN di seluruh Indonesia. Saya melihat orang-orang hebat banyak, dosen-dosen serius banyak. Tapi dia belum menjadi satu dengan kehidupan gitu ya. Sayang gitu, tinggal jadi paper-paper yang hebat-hebat tapi tidak punya dampak terhadap transformasi kehidupan gitu ya. Ada lagi seperti UI3 itu hebat juga menurut saya. Cuman UI3 ini kan dugaan saya kadang-kadang saya diundang, tidak sering, itu terlalu kompartemental gitu ya. Jadi karena memang dirancang untuk menjadi sebuah universitas yang menerapkan metodologi barat yang memang bagus, itu kemudian seperti terisolir, untuk tidak disebut mengisolir diri dari yang bersifat tradisional. Gitu. Nah, makanya keinginan saya itu menggabungkan itu. Menggabungkan, jadi kita bisa bicara tentang metodologi barat, nggak kalah sama orang UI3, tapi kita juga menguasai tradisi. Tradisi itu tradisi Islam yang berdialog dengan tradisi Yunani, tradisi Latin, tradisi Barat sampai abad pertengahan gitu ya. Jadi tidak terpisah. Makanya approach-nya itu ke integral philosophy gitu, filsafat yang bersifat integral. Tapi nanti problemnya adalah cari dosen yang bagus dan cari mahasiswa yang serius. Kalau dua-duanya nggak berhasil ya nggak jadi apa-apa. Iya. Ini Mas Haidar ini kalau ditilik dari karya-karya yang udah dalam bentuk buku, kan temanya luas sekali ya. Tapi walaupun dominan mungkin berangkat dari filsafat Islam gitu. Ya, dan tasawuf ya, yang kayak filsafat Islam ke tasawuf, Ibnu Arabi. Tapi juga ya sejumlah buku juga bicara tentang refleksi keberagamaan ya secara praktis ya dalam kehidupan yang real masyarakat sehari-hari gitu. Jadi dengan karya-karya ini apa yang Mas Haidar sebenarnya inginkan, apa yang berusaha transformasikan Mas Haidar di beberapa kalimat di beberapa buku menyatakan bahwa ya agama itu ya harus punya agenda transformasi gitu ya. Iya, betul. Ya saya ini memang kalau buku-buku saya itu ditempatkan ke dalam dunia kesarjanaan yang serius, buku saya itu nggak masuk. Dulu waktu saya kuliah di Harvard misalnya, orang seperti Said Hussein Nasr pun oleh dosen saya itu disebutnya he's an enthusiast. Jadi bukan scholar, tapi jadi scholar itu harus betul-betul aloof, menjauh dari keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah
Nah, disitulah bedanya saya. Saya waktu hampir lulus di Harvard, saya punya kesempatan untuk ngambil doktor di Amerika. Saya ngobrol sama istri saya, akhirnya kita putuskan kita pulang. Karena apa? Karena saya nggak mau menghabiskan 6-7 tahun mengambil doktor dalam keadaan saya dipaksa, saya nggak menyalahkan. Dalam keadaan saya dipaksa masuk ke dalam sebuah dunia yang memisahkan antara scholarship, dunia kesarjanaan dan concern real kehidupan. Nggak tahan Jadi, saya. dunia menara gading. Ya, begitu. Dan itu waktu saya kuliah di Harvard itu misalnya sama Profesor Mohsen Mahdi, itu saya menulis misalnya pemikiran Al-Farabi di masa tertentu ketika dia dekat dengan kekhalifahan, saya lupa Samaniyah atau apa, dan khusus gitu, jadi sangat spesialis. Kalau saya menyerahkan draft makalah yang sifatnya konkret gitu, itu ditolak. Begitu dilihat sebentar sama dosennya, I don't think it will work, ganti, misalnya gitu. Padahal bawaan saya ini, saya merasa nggak cukup kalau berhenti di situ. Itu kan di dalam filsafat Islam tradisional misalnya ada filsafat itu disebut hikmah. Itu kan ada dua macam, ada yang disebut hikmah nadhariyah, filsafat teoritis, ada hikmah amaliyah, filsafat praktis. Meskipun keduanya tidak terpisah. Kalau filsafat teoritis itu biasa didefinisikan sebagaimana berbicara tentang segala sesuatu, sebagaimana sesuatu itu adanya. Ya. Nah, jadi bicara hakikat segala sesuatu. Kemudian kalau filsafat praktis, amaliyah, itu berbicara tentang segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Dan itu sebagaimana adanya, bagaimana yang seharusnya. Meskipun yang seharusnya itu harus dikembangkan dengan fondasi hakikatnya. Jadi nggak bisa kita masuk ke yang praktis kalau kita belum menguasai yang teoritis. Tapi kita juga, saya nggak tahan untuk berhenti di filsafat teoritis, tidak masuk kepada dampak transformatif dari pemikiran itu. Nah, karena itu kalau misalnya ini dilihat penerbit barat, di samping saya nulisnya ini kan hampir boleh dibilang 15 buku terakhir saya itu saya tulis di WA. Oh iya. Semua itu saya tulis di WA. Oke, termasuk buku ini? Semua, ini saya tulis di WA. Iya. Jadi kadang-kadang kalau dulu saya punya HP murah, saya udah tulis panjang, saya mau cut and paste hilang, mulai dari awal lagi. Sekarang Samsung HP sudah lebih bagus. Kalau baterai mati, ya tersimpan. Nah, jadi bisa dipahami lah, menulis buku di WA. Pasti kualitasnya tulisan WA. Tapi saya merasa lebih bermanfaat itu. Saya tentu mewakili kegelisahan. Ya, meskipun yang nulis secara scholarly juga penting karena saya belajar dari mereka. Tesis sampean sendiri kayaknya nggak diterbitkan ya? Setengahnya saya terbitkan. Tesis saya itu tentang perbandingan satu epistemologi Mulasadra, ilmu huduri, presential knowledge, dengan gagasan Heidegger tentang Denken namanya, yang punya kemiripan. Heidegger pasca pembelokan namanya. Ya. Tapi yang bukan Heidegger yang bukan seorang penganut metafisika, tapi Heidegger yang anti metafisika. Jadi tahun 30 ke atas, 32 ke atas. Nah, itu ada kemiripan. Ini harus ada sesi khusus kalau untuk bahas ini. Nah, itu saya terbitkan hanya separuh, yang bagian Mulasadra saja. Itu pun sudah saya tulis kembali sehingga bisa jadi buku gitu. Nah, jadi saya biasanya memang selalu begitu. Concern eksistensial saya apa, itu yang saya tulis. Saya nggak pernah tahan menulis atau bicara tentang sesuatu yang sepenuhnya purely scholarly, itu saya nggak tahan. Memang saya selalu bilang, saya ini jauh dari seorang ahli filsafat Islam, jauh dari seorang ahli tasawuf. Saya ini melihat diri saya sebagai aktivis di bidang filsafat Islam, aktivis di bidang irfan. Mas Haidar menulis salah satu, saya kira, buku yang ya mungkin ya wajib dibaca lah oleh mahasiswa yang studi filsafat Islam ya. Dan Mas Haidar punya perhatian besar dengan filsafat Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam mungkin ya apalagi yang tradisional ya, misal saya berangkat dari pesantren, ya filsafat Islam mungkin tidak segitu dapat porsi besar atau bahkan sangat kecil. Baru mungkin di kampus relatif. Nah, apa yang mendorong Mas Haidar
Ini tadi karena studi saya ini dan juga berusaha memperkenalkan, mengkampanyekan dan mendidik orang dengan pentingnya filsafat Islam ini. Ya, saya tadi karena ngomongnya ngalor ngidul, nggak jawab pertanyaan sebelum ini, tapi sekarang sekaligus menjawab pertanyaan ini dan sebelumnya. Apa namanya? Kenapa saya menulis tentang ini? Sebetulnya sederhana. Saya ini orang yang orang yang merasa bahwa jadi manusia ini dahulukan sangka baik. Manusia itu sebetulnya dasarnya baik. Dan kita selalu bisa mengapil kebaikan orang gitu ya. Entah itu sesama orang Muslim, sesama orang Indonesia, atau kita dengan penganut agama lain, bahkan kita dengan penganut misalnya agama-agama lokal, kebatinan, ya, bahkan dengan kaum ateis. Saya selalu mengatakan, meskipun mungkin orang bisa salah paham, saya bilang saya yakin ateis yang ikhlas itu masuk surga. Itu ada banyak yang mengherankan di situ. Ateis, ikhlas, masuk surga. Maksud saya, orang ateis itu kalau dia betul-betul merasa jujur atau dia betul-betul jujur dengan apa yang dia yakini, ya itulah Islam dalam arti kepasrahan. Dan kekafiran itu kan sebetulnya bukan menganut faham apapun, tapi pembangkangan kepada kebenaran. Kesombongan. Ya, kesombongan yang menyebabkan membangkang kepada kebenaran misalnya. Jadi bagi saya itu selalu ada tempat bagi manusia dengan jenis apapun. Akibatnya saya ingin menyampaikan Islam itu sebagai agama yang terbuka. Nah, agama yang terbuka terhadap berbagai macam faham gitu ya. Makanya filsafat itu saya tulis di dalam buku Saku Filsafat yang kemudian menjadi buku Mengenal Filsafat Islam dan nggak pernah berhenti dicetak itu. Karena dipakai di UIN terus. Itu saya bilang, kelebihan filsafat itu apa? Kelebihan filsafat itu saya tuliskan, untuk setiap pendapat selalu ada pendapat lain yang menentangnya, tapi sama-sama masuk akal. Jadi pendapat A ditentang sama pendapat B, dua-duanya bertentangan tapi A-nya masuk akal, B-nya masuk akal. Itu mengajarkan pada kita, jangan kita ini merasa benar sendiri. Nah, jadi saya misalnya, saya suka pada filsafat karena itu. Dia mengajarkan, orang itu kalau baca filsafat serius pasti dibuat bingung. Dulu kalau Sri Mulat itu kan ada yang lucu. Kalau misalnya ada dua orang bertengkar, orangnya ngomong, iya ini betul, kamu salah. Orang ngomong gitu, nah ini betul, kamu salah. Gitu lah. Itu saya masih ingat, saya ini peminat Sri Mulat, hardcore. Jadi saya masih ingat, Asmuni bilang, kamu ini tujas setuju saja. Ini setuju, ini setuju. Nah, filsafat itu membuat kita bingung. Kita merasa ini benar, tiba-tiba kita baca pendapat yang bertentangan, loh ini benar juga. Akhirnya membuat kita apa? Tidak merasa menguasai atau kita tidak merasa benar sendiri dan selalu punya benefit of the doubt dengan pandangan lain meskipun pandangan itu bertentangan. Itu yang sebenarnya mendorong saya mempromosikan filsafat. Tasawuf pun yang dengan segala keterbatasan saya promosikan itu irfan, tasawuf filosofis. Karena sama, misalnya dalam tasawuf filosofis itu orang tidak bisa mencapai makom spiritual yang tinggi sebelum melewati tahap bingung. Ya, dan tahap bingung itu mesti ketika ilmu kita banyak. Ilmu kita banyak, orang itu kan merasa benar sendiri karena ilmunya sempit. Dia nggak tahu ilmu itu adalah terlalu sedikit. Kalau kita tahu banyak, loh ini benar, ini benar, ini benar. Kalau dalam Ibn Arabi itu ada tahap namanya hairah. Hairah itu kebingungan, tapi kebingungan eksistensial. Nah, baru dari situ terjadi lompatan spiritual misalnya. Di dalam tasawuf filosofi juga begitu. Ya, Ibn Arabi itu misalnya, ini saya paling suka ngomong, nanti kalau kepanjangan dipotong. Itu misalnya menafsirkan ada ayat Al-Quran yang banyak orang hafal. Bunyinya, wa qalla rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Terjemahan umum kan, Tuhanmu telah menetapkan telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali Dia. Nah, itu dalam Fususul Hikam di dua tempat Ibn Arabi. Misalnya tidak mengubah ayatnya sama harokatnya tidak diubah. Kadang-kadang ada beberapa harokat yang orang membacanya beda sehingga maknanya beda. Ini enggak.
harokatnya nggak berubah. Ayatnya sama, tapi artinya berbeda total. Jadi Ibn Arabi mengatakan qadha itu ada dua, qadha tasyri'i, qadha takwini. Qadha tasyri'i itu perintah, sehingga dan ini yang biasanya dipakai orang untuk menerjemahkan ayat Al-Qur'an itu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali Dia. Jangan nyembah yang lain. Nah, tapi Ibn Arabi bilang bisa ditafsirkan dengan qadha takwini. Jadi tabiat kehidupan ciptaan Tuhan itu, qadha itu ketetapan yang nggak bisa berubah, yaitulah tabiat kehidupan. Nah, kalau dibaca begitu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, itu artinya jadi dan Tuhanmu telah menetapkan bahwa apapun yang kamu sembah, ketika kamu menyembahnya, sebetulnya kamu sedang menyembah Tuhan. Kemudian Ibn Arabi mengutip ayat Al-Quran yang lain, fa'aina ma tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Kemanapun wajahmu menghadap, kamu akan lihat Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Jadi ayat itu mengatakan kamu nyembah apa aja, kamu nggak akan bisa lari dari Tuhan. Keniscayaan. Iya, nggak bisa lari. Karena apa? Dalam batu ada Tuhan. Dalam pohon ada Tuhan. Dalam apa saja ada Tuhan, kata Ibn Arabi. Ibn Arabi tidak membenarkan penyembahan pohon, batu, hewan. Tapi dia bilang, sebetulnya orang yang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah hewan, itu dia mau nyembah Tuhan. Dan memang pada kenyataannya, tajalli Tuhan itu ada di mana-mana, misalnya. Nah ini kalau kita nggak lari ke tasawuf filosofis, nggak ketemu kita. Bayangin kemudian kita jadi paham, oh animisme, dinamisme itu tidak kita benarkan, tapi juga ada dasar keagamaannya. Bahwa mereka memang percaya pohon itu hidup, hewan itu hidup, batu-batuan itu hidup, dan di sini kemudian muncul penghargaan terhadap alam, terhadap lingkungan. Itu kan dalam Al-Quran bukan cuma dibilang burung-burung itu berzikir kepada Allah, tapi kamu tidak tahu zikirnya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan misalnya dari orang-orang munafik atau fasik, saya lupa, itu hati mereka keras, bahkan lebih keras dari batu. Karena di antara bebatuan itu ada yang jatuh ke bawah karena takut kepada Allah. Sebagian batu-batu yang lain itu pecah merekah dan di tengahnya mengalir air karena takut kepada Allah. Batu-batuan itu hidup. Ada tajalli Allah di dalam batu-batuan. Nah kalau sudah kita diajari untuk memahami, bukan membenarkan orang nyembah batu, masa sama agama lain kita enggak toleran. Ya. Nah, jadi sebenarnya dorongan saya itu, kepengen orang beragama itu terbuka, selalu bisa sangka baik, memaklumi pandangan betapapun anehnya di dalam pikiran dia. Itu yang sebenarnya mendorong saya. Sikap keterbukaan dalam beragama ini menurut Mas Haidar hari-hari ini berkurang atau berdasar perkembangan mungkin satu abad atau sekian puluh tahun saya kira terakhir. berkurang ya menurut saya. Sebetulnya generasi muda sekarang itu punya bakat untuk menjadikan pemikiran keagamaan itu menjadi lebih terbuka. Generasi muda ini kan pergaulannya jauh lebih luas, lebih kosmopolit. bacaannya ya kosmopolit, bacaannya lebih luas. Nah, tapi sekarang ini menurut saya yang terjadi justru baru dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini begini, anak-anak muda ini tidak diajar agama yang terbuka. Sehingga akhirnya sebaliknya dari menjadi agen untuk menjadikan keyakinan keagamaan ini sebagai bersifat terbuka, mereka justru kebingungan sekarang. Mereka punya bakat untuk melihat segala sesuatu secara lebih terbuka, tapi di sisi lain mereka mendapati kok agama begini. Makanya tidak aneh kalau banyak anak muda yang sekarang menyebut dirinya Muslim Hindu, Muslim Buddha. Mungkin nanti perlu dipanggil kalau pas ke sini, Mas Zaim, Muhammad Zaim tahu? Muhammad Zaim yang 5 tahun belajar Buddhisme di bawah Thich Nhat Hanh di Plum Village di Perancis. Belum tahu. Nah itu setahun sekali dia datang. Dia ditahbiskan jadi pendeta Buddha. Orang NU deles. Jadi pendeta Buddha, sempat pakai pakaian Buddha, gundul seperti orang Buddha. Tapi dia menyebut dirinya Muslim Buddha. Kayaknya orang NU itu biar sudah jadi rahib tetap NU kayaknya. Nggak bisa berubah. Itu bukan seperti apa passing over. Oh iya, enggak. Dia sekarang memelihara kedua-duanya. Dia melihat dirinya sebagai Muslim, tapi dia memelihara tradisi Buddhisme. Saya sekeluarga sama anak, mantu, istri, pernah 3 hari ikut belajar meditasi sama dia di
di Megamendung itu di Puncak. Itu menarik kalau diwawancara. Iya. Aslinya NU betul, agak sedikit. Jadi kiainya itu kiai Jawa gitu. Dia pernah lelono namanya, jalan nggak pegang duit. Iya, berkelana. Iya, berkelana, jalan nggak pegang duit sampai akhirnya muncul di di komunitasnya Thich Nhat Hanh, dikasih beasiswa belajar di Plum Village di Perancis, sampai jadi pendeta Buddha. Itu masih oke, dia tahu Islam karena tradisi NU kuat, dan dia belajar Buddha, dia memelihara keduanya, atau menempatkan Buddhisme di dalam prisma Islam gitulah. Tapi sekarang saya lihat ada banyak anak muda yang nggak tahu Islam, mau keluar dari Islam nggak berani, tapi akhirnya pergi ke Bali, ikut ke pura. Itu kalau menurut saya nggak apa-apa, tapi mereka sebetulnya harus tahu bahwa yang mereka cari di Hinduisme itu ada di dalam Islam. Nah sayangnya sekarang ini akses kepada informasi seperti ini kan terbatas. Yang saya khawatir masih mending kalau anak-anak muda itu merasa masih perlu jadi Muslim meskipun belajar Buddhisme, Hinduisme. Sebagian yang kritis dan berani, mereka memutuskan keluar dari. Ya karena mungkin ada perkembangan yang mungkin berbeda. Kalau tadi Mas Haidar kan menggarisbawahi atau menitik beratkan bahwa ya filsafat atau sufisme itu sangat penting karena pada jadi dasar sikap terbuka dan inklusif. Sementara di Islam ada banyak sekali penafsiran atau aliran yang mungkin mewakili kelompok yang lebih doktriner, yang lebih tertutup ini. Sehingga generasi mudanya yang dilihat ini. Apakah ini juga faktor karena memang sikap keberagamaan yang lebih tertutup ini memang dalam beberapa tahun menguat? Iya. Jadi pertama sebelum saya lupa, saya ingin mengatakan bahwa filsafat dan tasawuf yang saya dalam segala keterbatasan saya berusaha mempromosikan itu sama sekali tidak meninggalkan syariah. Tapi bahkan di dalam Irfan misalnya seperti Ibn Arabi dan Mazhab Ibn Arabi itu, Ibn Arabi itu tidak mengembangkan pemikiran apapun kecuali berangkat dari syariah. Jadi syariah itu adalah bagian tak terpisahkan dari pengembangan pemikiran tasawuf, ya. Dan tetap mengacu pada doktrin Islam, pada Al-Quran hadis pada dasarnya. Sangat kuat orientasi pada Al-Quran hadis meskipun dengan penafsiran yang berbeda, yang lebih esoteris seperti saya beri contoh tadi misalnya penafsiran itu. Jadi supaya pendengar atau penonton podcast ini tidak salah, apa yang saya sampaikan itu sepenuhnya dirujukkan kepada dasar-dasar pemikiran Islam yaitu Al-Quran dan hadis, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, dengan cara yang berbeda. Misalnya saya kasih contoh lagi dalam hadis. Jadi Al-Quran. Kita semua tahu hadis Jibril yang malaikat Jibril datang ke Rasulullah tanya Islam itu apa, iman itu apa, sampai wa akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa? Kemudian Nabi menjawab antak budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu kan hafal itu pesantren semua. Yaitu menyembah Allah antak budallah ka'annaka tarah. Seolah-olah kamu melihatnya. Wa in lam takun tarah, dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah dan ditambah tidak sekali-kali kamu bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ibn Arabi punya penafsiran tidak diubah sama sekali hadisnya, harokatnya tidak berubah, tapi maknanya berubah jauh. Pertama begini, antak budallah ka'annaka tarah. Setiap kata yang mengandung kata ain ba'dal abad atau ya'budu atau segala macam itu selalu yang disebut hamba itu adalah yang dicintai. Jadi ada unsur cinta di dalam ibadah itu. Itu misalkan misalnya di dalam bahasa Arab itu perempuan yang sangat dicintai ya itu disebutnya ma'budah. Laki-laki itu begitu cinta sama perempuan itu sehingga dia mau jadi hambanya perempuan itu. Jadi istilah abad kalau kita pelajari dalam Al-Quran itu selalu mengandung kata cinta. Itu yang orang suka lupa. Sehingga kalau dalam Ibn Arabi terjemahannya ihsan adalah memuja Allah. Memuja itu artinya menghamba karena cinta. Kalau bahasa Inggris worship.
memuja Allah ya dalam keadaan seperti seorang yang memuja kekasihnya. Ya, Allah itu selalu ada di pelupuk mata kamu. Orang kalau cinta itu kan bayangan yang kita cinta itu kan selalu ada. Bahkan kenapa ada ka'annaka? Orang kan mengartikan seolah-olah kamu melihat Allah. Katanya Ibn Arabi enggak. Kamu melihat Allah betul dalam ihsan. Kenapa Rasulullah nambahkan ka'annaka? Karena biasanya melihat itu kan dengan mata indera. Yeah. Tapi karena melihat Allah itu dengan mata batin, maka Rasulullah menambahkan ka'annaka. Kamu ngelihat benar, cuman melihatnya bukan dengan indera kamu. Karena umumnya kesepakatan melihat dengan mata, ditambah ka'annaka. Jadi artinya memuja Allah dalam keadaan Allah itu selalu ada di terbayang-bayang gitu di dalam dirimu. Seperti kecintaan pada kekasih. Nah terus kedua, wa in lam takun tarah fa innahu yarak dibaca secara berbeda sama Ibn Arabi. Nanti diterjemahkan ini oleh Al-Qurani. Al-Qurani itu seorang ya. Al-Qurani itu ulama yang sangat terkenal di kalangan tradisionalis di Indonesia sejak zaman sebelum NU didirikan. Ada teman yang disertasinya tentang Al-Qurani ya. Nah, terus dia bacanya begini, bukan wa in lam takun tarah fa innahu yarak, tapi wa in lam takun tarah. Kalau kamu sudah tiada, kamu sudah bisa memfanakan dirimu, nanti kamu akan lihat Allah. Karena dirimu itu hijab. Hijab yang menyebabkan kamu tidak bisa melihat Allah. Ya. Nah, terus kalau ahli bahasa Arab pasti akan ngetawain saya. Oh, kamu keliru. Kalau ada lam di depannya, itu kan taroh pakai alif. Tak, roh, alif, ya, tak marbutah, taroh. Kalau ada lam harusnya wa in lam takun taroh, nggak boleh pakai alif. Gitu. Nah, Ibn Arabi bilang alifnya harus ada. Nah, menariknya orang seperti Ibn Arabi itu kan bahkan huruf itu simbol. Huruf itu dilihat sebagai simbol, punya bobot, ada yang disebut sebagai apa namanya ilmu analisis kata berdasar bobot huruf misalnya. Nah, wa in lam takun taroh, fa in lam takun taroh pakai alif. Kenapa pakai alif? Harusnya kalau dalam tata bahasa Arab nggak boleh pakai alif, harus ada alifnya. Itu dijelaskan Al-Qur'ani misalnya, alif itu melambangkan hijab. Bahwa sehebat apapun, setinggi apapun makom spiritual manusia, antara dia dan zat Allah itu harus ada hijab. Alif itu melambangkan hijab dalam manusia melihat Allah SWT, misalnya. Ya. Dan ada istilah wa in lam takun taroh, sudah menghilangkan ego. Orang yang menghilangkan ego itu bukan hanya egonya terhadap Tuhan, tapi egonya di antara sesama makhluk Allah. Nah, misalnya dari penafsiran hadis ihsan saja, kita bisa belajar tentang spiritualitas yang mendalam, tapi juga solidaritas terhadap sesama makhluk Tuhan misalnya. Nah, hal begini ini yang mungkin orang lain membahas secara ilmiah. Kalau saya ilmiahnya secukupnya, sebatas kemampuan saya, terus bagaimana ini saya bawa untuk bisa menjadi bekal untuk melakukan transformasi terhadap manusia, terhadap kehidupan gitu. Jadi ya itulah buku saya ini biasa-biasa aja karena memang ilmu saya terbatas dan saya nggak sabar untuk menggali unsur kesarjanaannya karena bagi saya ujungnya ilmu itu ya harus perubahan. Ya dalam konteks sebenarnya kebutuhan masyarakat Muslim secara umum kan justru hal-hal yang seperti ini yang amaliyah pada dasarnya kan yang dibutuhkan. Gitu, ya. Nah, tapi kenapa ada ya mungkin di Indonesia mungkin tasawuf tarekat ada banyak sekali cabangnya dan ya berkembang sangat luas di Indonesia. Nah, tetapi mungkin tasawuf yang seperti Mas Haidar bayangkan ini yang Irfani ini tapi tidak begitu ini ya berkembang gitu atau pemikirannya bahkan atau secara umum pemikiran Islam di Indonesia hari ini gitu. Saya kira kita mungkin merasa agak kering gitu ya dengan ya siraman pemikiran Islam karena apa-apa urusannya kalau sekarang di sosmed ya ini sesat, ini udah urusannya itu. Urusannya itu. Perang Amerika Israel lawan Iran ini
ini apa namanya kerak-kerak naik lagi. Iya, betul. Nah, jadi sementara dulu kan kita menyaksikan ada para pemikir Islam yang mulai dari Gus Dur, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat, Kunto Wijoyo. Ya Kunto Wijoyo mungkin lebih sosiolog ya. Tapi ada banyak sekali. Saya kira pemikiran-pemikiran Islam saya zaman kuliah, saya kira membaca banyak sekali ya. Jurnal juga ada banyak, Ulumul Quran. Saya pribadi saya melihat kayaknya diskursus pemikiran Islam di Indonesia dalam beberapa ya mungkin 10-15 tahun terakhir kayaknya nggak beranjak. Ya apalagi kemarin kita diinterupsi oleh diskursus urusan ekstremisme keagamaan, kemudian dilawan dengan moderasi dan seterusnya. Mas Haidar gimana melihat diskursus pemikiran Islam di Indonesia ini sebenarnya ada di mana dan akan kemana? Karena satu sisi kadang kita sering ngomong bahwa kita ini mayoritas Muslim dan orang pinter keislaman itu di Indonesia sebenarnya banyak. Tapi sebenarnya gimana? Iya. Kalau Mas Haidar ngelihat. Iya. Mungkin nggak tahu ya kalau kita mau lihat akarnya. Akarnya ini kan sebetulnya ini seperti lingkaran setan. Kita nggak tahu mulainya dari mana. Tapi orang modern ini kan, mohon maaf ya, saya nggak mengecualikan diri saya dari situ. Ini kan manusia-manusia stres. Ya, kalau kita lihat secara psikologis, orang-orang modern ini kan sebetulnya orang yang disoriented. Lucu saja, saya kalau duduk di restoran, itu mesti orang-orang beli makanan itu yang pertama dia lakukan, foto, dikirim ke sosmed. Ya, jadi makanan itu sudah kehilangan nilai intrinsiknya sebagai sesuatu yang mengenyangkan dan terasa nikmat, tapi menjadi bahan flexing di sosmed, misalnya gitu. Saya kadang melakukannya juga, Mas. Iya, saya kalau sama keluarga korban teknologi. Kalau saya biasanya sama keluarga, nggak pernah buat lucu-lucuan gitu ya. Terus, ya. Misalnya apa saja itu yang dipikir. Bagaimana saya flexing di sosmed? Saya kemarin ngajak anak saya ke Ancol, ke sebuah pantai di Ancol, main layangan di situ segala macam. Itu saya lihat ibu-ibu pakai kerudung semua, main kayak gitu, mungkin sewa kayak, pakai pakaian kayak gitu. Saya kira mungkin kayakingnya 5 menit, fotonya mungkin 1 jam. Supaya punya bahan konten. Saya tidak sedang sinis atau nyinyir, bukan ya. Dengan sosmed semua orang punya panggung. Iya, punya panggung. Terus hidup ini apa? Itu kan katanya I share therefore I am. Saya berbagi konten karena itu saya ada. Keberadaan itu diukur dari berapa banyak konten. Terus dunia kerja menekan, lalu lintas yang penuh kemacetan menekan. Kebutuhan-kebutuhan artifisial makin banyak sehingga orang butuh gaji lebih banyak. Orang tuh menjadi miskin sekarang bukan karena pendapatannya kecil, karena kebutuhan artifisialnya terlalu banyak. Jadi stres ini datang dari mana-mana. Kehidupan perkawinan juga mendapatkan tekanan luar biasa. Suami istri bekerja, pulang sama-sama capek, sudah siap-siap marah, berantem, ya kan? Anak tumbuh dalam keadaan orang tuanya mungkin tidak rukun. Kalau kita lihat kehidupan kita ini sekarang dikeroyok oleh tekanan-tekanan yang unbearable buat banyak orang. Sehingga manusia itu menjadi stres. Kalau sudah stres, cari pelarian. Saya pernah bicara sama Pak Quraisy ketawa ngakak cerita. Pak Quraisy ini orang-orang yang ekstrem-ekstrem ini, menurut saya sebagian penyebabnya Pak Quraisy. Loh, bagaimana? Kata Pak Quraisy. Saya sambil bercanda. Jadi gini Pak Quraisy, orang sekarang ini stres, kepengen dapat pegangan. Datang ke Pak Quraisy. Pak Quraisy, Islam yang benar ini bagaimana? Pak Quraisy bilang, oh semua benar. Ya, semua punya dasar, semua benar. Pergilah ke Ustaz Salafi. Ini Islam yang benar mana? Oh Islam saya ini yang benar. Terus saya mikir, kalau saya pilih sama Ustadz ini, benar dari Ustadz ini, benar dari Pak Quraisy juga. Karena Pak Quraisy bilang semua benar. Orang milih yang Salafi aja, yang keras-keras gitu. Nah jadi orang stres itu cari pegangan. Salah satu penyebab saya sangat tertarik pada tasawuf. Kalau mau cari pesaing terhadap pendekatan legalistik, itu tasawuf. Tapi bedanya, tasawuf itu memberikan ketenangan spiritual, janji keselamatan di akhirat, tapi pada saat yang sama mengajarkan rasionalitas, terutama irfan, dan kebaikan hati, dan keterbukaan.
Sementara pendekatan yang legalistik ini pendekatan yang sangat eksklusifistik. Saya selalu mengatakan, hukum itu mengeksklud. Hukum itu kan benar atau salah. Kalau kamu tidak benar, kamu salah. Itu hukum. Kalau tasawuf itu cinta dasarnya. Cinta itu merangkul. Kamu benar, ini benar, ini benar, ini benar. Selama hatimu baik, selama hatimu bersih, selama kamu punya rasa welas asih sama orang. Jadi betul-betul ini bukan saya karang-karang yang menyebabkan saya jatuh cinta pada tasawuf. Kecenderungan berpikir spekulatif saya terpenuhi, tapi ini betul-betul bersifat transformatif. Transformasinya itu bukan transformasi beragama secara eksklusif, tapi transformasi beragama secara inklusif. Nah, tapi memang harus mengadres stresnya manusia modern. Tasawuf ini bisa mengadres stres orang modern, sebagaimana salafisme bisa mengadres, tapi ini bawaannya menjadikan manusia baik hati, suka nolong orang, inklusif, mempromosikan welas asih, dan lain sebagainya. Jadi saya kira problem kenapa saya sebut salafisme yang saya maksud pendekatan itu, dan pokoknya saya ini nggak senang nyalah-nyalahkan orang. Masing-masing orang punya latar belakang, punya pikiran. Jadi ketika saya bicara salafisme, meskipun saya bukan fansnya salafisme, tapi saya nggak sedang menyalahkan. Cuman saya bercerita bahwa saya tertarik pada tasawuf itu karena itu. Nah, orang modern stres, itu kalau pergi ke Irfan susah. Harus belajar hal-hal yang complicated, sophisticated. Meskipun kayak di pusat kajian tasawuf saya itu, namanya pusat kajian akhlak dan tasawuf. Ujungnya ke akhlak. Nah itu kita bisa mengajarkan tasawuf dengan orientasi akhlak, sehingga tidak terlalu mendagik-dagik, tidak terlalu sulit. Itu yang kita coba kembangkan. Tapi kalau pergi yang ke sini itu paling enak. Ditambah lagi, cara berpikir eksklusif itu memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau saya ikut Ustadz ini saya benar. Saya lebih dari kamu karena Islam kamu salah. Hawa nafsu mendapatkan makanan juga ketika kita merasa sombong, benar sendiri, nyalahkan orang. Tapi ya namanya orang stres, obatnya kadang-kadang ya keliru-keliru. Ya. Nah, dengan sebenarnya dalam konteks itu sebenarnya tasawuf ini bisa menjawab problem-problem modernitas yang dialami manusia modern, yang terasing, gitu kan. Sekarang ada banyak gejala yang disebut anak-anak muda itu mengalami mental health. Gitu. Ya, betul. Mereka mau lari ke agama, agamanya biner. Ya, betul. Benar salah ya. Gitu. Malah sakit, malah terpecah kepribadiannya. Banyak anak muda sekarang itu menurut saya mengalami keterpecahan kepribadian karena itu di satu sisi takut tidak beragama dengan baik, tapi di sisi lain beragama justru membuat mereka makin stres. Dan itu terjadi sekarang ya. Nah, yang ini saya katakan tasawuf ini punya kecenderungan atau punya kandungan yang bisa mengadres secara langsung problem-problem psikologis individu maupun sosial. Saya ini kebetulan sempat kuliah tapi memang rencananya sebentar. Transpersonal Psychology. Jadi saya belajar di Sofia University di LA tapi online. Tapi semester ketiga saya udah berhenti karena memang saya cuma kepengen tahu benar tentang itu. Sekarang ini saya mendaftar lagi mau ngambil sertifikasi psikologi Islam di Cambridge Muslim College. Kepengen belajar saya di situ. Nah, tapi di luar psikologi, tasawuf model Irfan ini ya, ini juga bisa menjawab berbagai persoalan lain. Misalnya, saya kasih contoh, persoalan reduksi filsafat ilmu, filsafat sains. Ya. Filsafat sains itu seperti saya sebutkan, ada yang bersifat ontologis, ada yang bersifat epistemologis, ada yang bersifat aksiologis. Yang aksiologis jelas lah. Misalnya dari segi ontologi, ya, dari segi ilmu tentang keberadaan. Itu kan sekarang ontologi, ya, pemahaman kita tentang existence itu, bahwa manusia itu terpisah dari alam. Ya, terpisah dari alam selebihnya. Manusia itu subjek, alam itu objek. Akhirnya sering terjadi pemaksaan, penggagahan. Iya, antroposentris misalnya. Kalau kita masuk ke Irfan, itu hilang total. Karena filosofi ilmunya
tasawuf, dan ini saya nggak hanya bicara tentang Ibn Arabi, itu adalah tauhid wujudi. Wujud ini semuanya satu. Kita tidak terpisah dari alam. Kita tidak terpisah. Jadi kesadaran kita itu 360 derajat, bahkan transenden kepada sesuatu yang sebetulnya melampaui diri kita, yang kita bisa punya akses, misalnya. Jadi persoalan penggagahan objek oleh subjek itu hilang. Disertasi saya tentang presential knowledge, ilmu huduri. Ya, jadi secara ontologis beda total. Persoalan eksploitasi lingkungan hidup itu diadres semua di dalam filsafat ilmu kalau kita pergi ke irfan atau tasawuf. Secara epistemologis itu kan soal batas, sumber, batas, struktur ilmu misalnya. Nah, sumber ilmu itu kalau di dalam sains modern kan cuman yang empiris, yang kemudian ditafsirkan secara rasional. Sangat indrawi. Tapi kalau di dalam tasawuf tidak. Nah, buku saya lihat itu, Mas Afik bawa, Agama dan Imajinasi. Ini lucu bagi sebagian orang. Kalau bicara tentang spiritualitas sebagai sumber ilmu, umum. Banyak yang orang bicara. Meskipun kaum saintistik menolak, saya sekarang bicara tentang imajinasi sebagai sumber ilmu. Meskipun di situ saya lebih banyak bicara, buku ini kira-kira ringkasnya gini. Menurut saya problem dampak negatif keberagamaan, saya nggak bicara agama. Orang kalau sudah agamanya legal formal, dia melepaskan imajinasi, agamanya jadi nyalah-nyalahkan orang. Nah, tapi imajinasi itu saya definisikan, apa yang dimaksud sebagai imajinasi ketika saya bicara itu. Problem terbesar dampak negatif keberagamaan itu karena beragama dilepaskan dari imajinasi. Saya misalnya bicara tentang itu. Nah, sumber ilmu itu bukan hanya yang empiris yang ditafsirkan secara rasional, tapi juga alam imajinal, katanya Adi Korban, dan alam spiritual. Saya jelaskan di buku ini. Dari segi sumber dikoreksi filsafat ilmu itu. Loh, kok ilmu kok memasukkan yang imajinal dan spiritual? Saya buktikan di situ. Tidak ada satupun penemuan saintifik modern yang mengubah dunia yang tidak ditemukan kecuali lewat imajinasi. Ya. Einstein katanya Einstein, imagination more important than knowledge. Iya, saya bahkan kasih contoh seorang ahli matematik dari India namanya Srinivasan Ramanujam. Menemukan lebih dari 100 teori matematik yang diterima di dunia ilmu pengetahuan. Itu setiap dia menemukan teori matematik itu dia ketemu Dewi, Hindu misalnya. Ya, ada unsur tabel unsur kimia anorganik Mendeleev itu ditemukannya lewat mimpi. Mimpi itu bagian dari wangsit wahyu. Iya, wangsit wahyu. Yang memang dalam paradigma sains modern nggak diterima. Nggak diterima. Padahal saya buktikan di situ. Semua temuan modern itu pasti lewat imajinasi. Imajinasi itu limpahan dari apa yang kita sebut spiritualitas. Saya membedakan ada yang disebut khayal muttasil dan khayal munfasil. Contagious imagination dan discontagious imagination. Jadi tasawuf itu bisa mengoreksi filsafat ilmu dari segi sumber, dari segi batas, kemudian dari segi struktur. Dalam sains modern itu kan struktur mengetahui itu objek terpisah dari subjek. Nah, disertasi saya tentang itu. Istilahnya objek itu bersifat transitif, jauh terpisah dari subjek, ya kan? Nah, tasawuf ini mengatakan enggak, objek pengetahuan itu pada akhirnya bersifat imanen, ada di dalam diri kita, misalnya. Jadi misalnya persoalan hubungan subjek objek dalam filsafat ilmu itu dikoreksi juga di dalam tasawuf misalnya. Jadi tasawuf ini sebetulnya kalau dikembangkan dengan pendekatan yang sangat terbuka dan menyadari bahwa kehidupan ini sebetulnya mengandung banyak hal. Saya misalnya di dalam buku saya Manifesto Islam Cinta saya bilang agama itu hanya sebagian dari kehidupan. Jangan dikira bahwa hidup ini cuma agama isinya. Ya bisa kalau kita mau mengatakan, loh ilmu itu juga agama, boleh. Tapi kalau kita mau bicara agama sebagai spiritualitas, sebagai beribadah. Ya, praktek beribadah. Agama itu hanya sebagian, ada ilmu, ya, ada macam-macam begitu. Nah, agama yang di-approach dengan cara seperti yang saya sebutkan tadi, secara tasawuf, dia bisa berdialog dengan ilmu pengetahuan, bisa berdialog dengan humanities, bisa berdialog dengan budaya. Kira-kira hal-hal seperti ini yang saya ingin capai dengan mempromosikan pemikiran model begini. Dan
saya nggak cukup sabar. Kalau saya jadi scholar, itu baru mau nulis satu buku aja 5 tahun. Kapan saya memberikan pengaruh? Mending saya dianggap bukan scholar, tapi apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan bersifat karena tuntutan kehidupannya lebih mendesak. Iya betul. Saya bilang saya ini aktivis, saya bukan scholar. Ya. Tapi kalau di dunia hari ini gitu ya, pemikir-pemikir yang juga punya concern yang sama, yang juga mengembangkan pemikiran seperti ini, siapa aja? Iya, ya ini pertanyaan bagus. Kalau saya jawab nggak ada, saya kok sok betul, cuman saya sendiri. Nah, saya cuma lupa ya tadi saja. Mas Haidar berangkat dari tradisi ilmu Arabi ya. Ya. Mungkin sebenarnya orang seperti Said Hussein Nasr yang saya bilang tadi dicibir di universitas-universitas top Amerika, tidak dianggap scholar, dianggapnya entusias, orang yang antusias beragama. Itu orang seperti Said Hussein Nasr misalnya, itu kan bicara tentang science and the sacred, bicara tentang ekologi, itu orang seperti Said Hussein Nasr misalnya ya. Sebetulnya ketika kita bicara tentang ketertarikan saya kepada tadi di luar waktu kita ngobrol buku-buku karya ulama Iran itu antara lain misalnya kalau kita baca salah satu idola saya itu Murtadha Mutahhari. Murtadha Mutahhari itu ayatollah ya, tapi ahli sastra kalau nulis sangat menarik, ahli filsafat, ahli tasawuf, tapi dia menulis tentang ilmu, tentang segala macam hal gitu ya. Nah kalau kita lihat orang seperti Murtadha Mutahhari atau misalnya kalau dalam bidang-bidang yang bidang-bidang yang lain, misalnya bidang sosial, ya kita melihat orang seperti Hasan Hanafi misalnya ya. Arkun mungkin masuk. Jadi biasanya kalau kita lihat pemikir model begitu tuh mesti punya jiwa aktivis. Kalau Hasan Hanafi kan kiri misalnya ya. Dan saya kira banyak yang bisa kita lihat ya kalau kita mau teliti sedikit. Hanya saja ya itu sayangnya yang terjadi itu kadang scholar yang lupa tentang kehidupan real atau orang yang masuk dalam kehidupan real tapi ilmunya nggak cukup. Misalnya ketika bicara psikologi Islam. Cuman baca Al-Quran, bukan cuman lah, baca Al-Quran penting. Baca Al-Quran terus ayat-ayat diambil, dicocok-cocokkan. Lupa bahwa mengembangkan ilmu itu perlu bangunan ilmu. Nah, bangunan ilmu ini tidak dibangun. Jadi bikin ilmu tapi nggak ada fondasinya. Ya asal cocokologi. Saya selalu menekankan kalau mau mengembangkan sesuatu, bangunan ilmunya dibangun dulu. Baru kita membangun ilmu itu di atas bangunan ilmu itu. Nah sayangnya itu ada yang scholar nggak ngurusin kehidupan, ada yang seolah-olah seperti mau memberikan alternatif terhadap berbagai sistem kehidupan, tapi dasarnya nggak cukup. Ya Mas Haidar, kita udah banyak tadi saya kira mengeksplorasi gitu kan soal Islam, filsafat Islam, tasawuf. Dan tadi Mas Haidar menyebut beberapa figur pemikir dan juga ulama pada Said Hussein Nasr, Murtadha Mutahhari gitu kan yang ini berangkat pada dasarnya dari ya bisa dibilang Iran modern. Iran dikenal sebagai negara Islam ya, Republik Islam yang mungkin di banyak kalangan dianggap ya beda-beda dikit atau 11-12 dengan Saudi Arabia yang juga mengatakan sebagai negara Islam. Tetapi Iran ini melahirkan banyak sekali pemikir-pemikir bahkan bukan hanya di zaman modern tapi jauh ke belakang. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, saya mulai dari mana ya? Tapi saya ingat ada seorang filosof iluministik namanya Sohrawardi. Sohrawardi Maktul. Sohrawardi itu ada 3 Sohrawardi, tapi kita bicara tentang Sohrawardi yang dihukum mati oleh anaknya Salahuddin ya karena dianggap pemikirannya bid'ah Sunni ya. Jadi kalau kita bicara Iran itu bagi orang yang tidak tahu dipikir Iran itu dari dulu Syiah. Tidak. Kalau Mas Hafik tadi bicara tentang pemikir-pemikir yang keluar dari Iran, banyak sekali pemikir Sunni ya. Bukan hanya dari sisi filsafat tasawuf, ahli hadis ya. Dan lain sebagainya itu banyak juga bangsanya adalah bangsa Persia.
Tapi pada saat yang sama keliru juga kalau kita mengatakan bahwa pemikir besar itu semua dari Persia. Misalnya seperti Ibn Arabi yang diterima luas di Iran itu orang Arab. Dia aslinya orang Yaman. Nama Ibn Arabi itu Arabinya itu dari Arab. Bahwa karakternya Ibn Arabi itu karakter Arab sebetulnya, ya. Tapi dia kemudian mendapatkan lahan subur di Iran dan di Irak yang berada dalam kultur learning yang sama. Meskipun di Yaman juga ada ahlinya, di Mesir juga ada ahlinya, misalnya Mahmud Ghurab yang khusus konsentrasi di Ibn Arabi itu orang Mesir misalnya ya. Di Syria dikembangkan juga. Tapi memang dugaan saya, jadi pencipta alam semesta ini mencipta alam semesta itu tidak seragam di mana-mana. Makanya kan dikatakan dalam Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Ya, kami menjadikan kalian ini terdiri dari suku-suku dan bangsa-bangsa. Lita'arafu itu bukan sekedar mengenal, saling kenal gitu. Tapi kata ma'rifah itu dari arafa, ya'rifu. Kata irfan itu dari arafa, ya'rifu. Jadi untuk saling belajar tentang apa saja, termasuk belajar ilmu, termasuk belajar tradisi masing-masing. Ayat itu luar biasa. Ya. Nah jadi ketika kita misalnya diskusi soal Iran, kita bisa diskusi tentang orang Arab yang punya kelebihan yang lain. Kita bisa bicara tentang orang India yang punya kelebihan yang lain. Kita bisa bicara orang Nusantara yang punya kelebihan yang lain. Ya. Jadi istilahnya kalau dalam tasawuf Ibn Arabi itu, bukan hanya setiap individu manusia itu punya isti'dad. Isti'dad itu artinya predisposisi. Bakat katakanlah, kesiapan tertentu. Ya. Orang sebagai individu, orang Nusantara itu punya isti'dad. Isti'dad individu itu bahkan sama-sama orang Nusantara isti'dadnya beda. Tapi sebagai syu'ub dan qabail itu masing-masing punya isti'dad sendiri. Saya pernah nulis di buku kumpulan tulisan tentang Islam Nusantara, Mas Sahal itu, tentang ini. Tentang betapa sentralnya di dalam pemikiran keagamaan persoalan tradisi suku-suku dan bangsa-bangsa itu. Sampai Ibn Arabi itu misalnya mengatakan, di luar nabi-nabi itu ada orang-orang bijak, ya, yang bukan nabi, yang oleh Allah diberi namus. Namus itu nomos, syariah. Tapi disebutnya namus, jamaknya nawamis. Meskipun bukan nabi, orang-orang lokal. Misalnya kita bisa bilang Ronggo Warsito itu dia bukan nabi, tapi dia mungkin termasuk orang bijak yang oleh Allah SWT disebut diberikan namus itu, diberikan nomos gitu misalnya ya. Jadi setiap bangsa, setiap suku itu punya bakat masing-masing yang diharapkan dengan ta'aruf itu saling isi. Ya. Ini dapat dari situ, itu dapat dari sini, gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang bangsa-bangsa, kita tidak punya sama sekali keyakinan tentang supremasi ras tertentu terhadap ras lain. Nah, sekarang masuk ke Iran. Iran itu saya kira memang, tadi saya menyebut Suhrawardi Maktul. Suhrawardi Maktul itu percaya pada kesatuan pemikiran umat manusia. Dia bikin silsilah bikinan dia saja, tidak ilmiah. Bahwa kebijaksanaan itu mulainya dari Adam turun ke cucunya Idris, yang di dalam tradisi Latin disebut Hermes. Hermes itu diidentikan dengan Thoth di Mesir. Diidentikan dengan macam-macam tokoh. Kalau di dalam Islam itu diidentikan dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu atau Hermes itu disebutnya Hermes Trismegistus. Memiliki 3 kebesaran. Dia itu ilmuwan, dia filosof, ilmuwan, dan penguasa sekaligus. Jadi kayak model-model Nabi Sulaiman gitu. Philosopher King. Ya, philosopher king. Tapi yang awal, Nabi Idris. Nabi Idris itu diidentikan dengan Hermes. Nah, Suhrawardi itu bilang bahwa ilmu itu
ditransmisikan lewat Hermes, pecah dua kepada Yunani, itu yang berupa filsafat peripatetik, filsafat masyaiyah yang demonstrasional, artinya didasarkan pada logika rasional, dan lewat bangsa Iran, itu yang sifatnya iluministik, filsafat cahaya itu. Nah, turunlah lewat sufi-sufi Persia itu, di sini menurunkan dari mulai sebelum Socrates, Plato, di sini kemudian yang lewat raja-raja Iran atau kelompok bangsawan Iran, dan menyatu kembali nanti di dalam filsafat yang lebih integral, dimulai oleh Sohrawardi. Kan itu Sohrawardi itu yang memulai merumuskan dengan sangat canggih penyatuan kembali sumber-sumber rasional diskursif dan sumber-sumber mistikal. Nah, nanti dikembangkan lebih jauh lagi oleh Mulla Sadra misalnya, ya. Nah, tentu saja ini silsilahnya itu bukan silsilah ilmiah, tapi menggambarkan saja bagaimana bangsa Iran itu menempatkan dirinya di dalam percaturan ilmu pengetahuan, bahwa mereka itu menyatukan kedua hal itu. Nah, Ibn Arabi misalnya, kenapa budaya Persia itu menjadi lahan yang subur? Karena pertama istiqdatnya bangsa Persia itu spekulatif, senang mikir. Gitu. Nah, seni itu misalnya dengan mistisisme kan satu. Seni Islam itu kan suburnya di dalam lingkungan mistisisme. Kalau dalam lingkungan syariah ya diharamkan dia. Musik dan puisi Semua berkembang sangat besar, dan ada yang disebut bahkan puisi khamriyat. Puisi yang pakai metafor minuman keras kan. Ya kan? Bahkan Imam Khomeini itu punya khamriyatnya sendiri. Meskipun khamr itu diartikan sebagai mabuk Tuhan. Kalau di dalam lingkungan syariah nggak mungkin berkembang khamriyat itu. Umar Khayyam dan lain sebagainya itu. Nah, jadi memang pemikiran spekulatif yang lentur gitu ya, yang canggih, yang dipandang dari syariah mungkin dianggap bid'ah, itu berkembangnya memang di lingkungan Persia itu. Ya. Nah, kalau Arab itu pada umumnya memang Arab itu lebih lugas. Pemikiran keberagamaannya itu lebih lugas, tapi di Arab juga berkembang tasawuf. Selain Ibn Arabi orang Arab, ya, ada misalnya Ibnul Farid. Ibnul Farid itu seorang pemikir sufi besar, itu dari Mesir misalnya. Dan kalau kita lihat memang pemikiran tasawuf itu, ya, itu kalau kita lacak ke atas sampai pada generasi setelah Rasulullah, itu berkembangnya di Ahlul Bait, di keluarga Nabi, ya. Misalnya kayak Imam Ali. Kalau kita baca pemikiran-pemikiran Imam Ali itu pemikirannya sangat irfani. Kalau kita baca Nahjul Balaghah, salah satu sahabat yang sangat dekat pada Imam Ali yang juga mengembangkan pemikiran seperti itu orang Parsi, yaitu Salman Al-Farisi. Begitu canggihnya pemikiran Salman Al-Farisi, sehingga saya lupa Rasulullah atau Imam Ali, nanti dicek, dipotong aja. Itu mengatakan kalau Abu Dhar itu aktivis, betul-betul pembela mustad'afin yang nggak sabar. Orang kok mikir ruwet begini, ini orang miskin nggak bisa makan, kamu mikir ruwet gitu. Itu kalau nggak salah Rasulullah yang mengatakan kalau Abu Dhar tahu apa yang ada di kepalanya Salman, Salman dibunuh sama Abu Dhar. Sudah dianggap bid'ah, apa saja gitu kan. Apa aja dipikirin. Apa aja dipikirin. Nah, Salman itu dari dulu memang sangat dekat pada Imam Ali karena kesamaan kecenderungan pemikiran spekulatif yang sofistik. Kita tahu kan bahwa tasawuf itu, kalau kita lihat bahkan tarekat itu silsilahnya semua ke Imam Ali, ada satu yang ke Sayyidina Abu Bakar. Itu pun kalau kita baca silsilahnya Naqsbandiyah, itu lewat Imam Ja'far Shadiq. Lagi-lagi lewat Ahlul Bait itu. Dan ada yang berteori memang Rasulullah itu tidak mengumbar esoterisme kepada semua sahabatnya. Karena banyak seperti Abu Dhar ini bakal pusing dia. Nah, biasanya yang esoteris ini diajarkan lewat sahabatnya dan lewat keluarganya dan lingkungan komunitas di sekitar Ahlul Bait itu misalnya.
Nah, Iran juga selain istiqdad kulturalnya itu spekulatif, Iran ini kan pengikut Ahlul Bait, Syiah. Belakangan ya, setelah awalnya Sunni menjadi Syiah, maka mereka belajar Islam melalui jalur Ahlul Bait yang memang mengajarkan esoterisme. Jadi sebagian orang yang bilang, wah itu tasawuf itu Syiah, itu bukan tidak ada kebenarannya, tapi hanya benar separuh. Karena sufi yang Arab banyak. Ya, di Indonesia juga sufi-sufi besar banyak. Tapi bahwa ada kedekatan dengan sumber-sumber Ahlul Bait, saya kira memang ada benarnya. Ya, ada benarnya. Nah, jadi ini yang menyebabkan Iran itu punya istiqdad yang spekulatif, filosofis, mistikal, ya. Dan itu masih sangat terlihat sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sebetulnya sepanjang sejarahnya, kalau kita lihat, itu predisposisi seperti ini ada. Meskipun tadinya tasawufnya itu agak isolasionistik. Jadi ya tasawuf dipelajari sendiri, hidupnya menarik diri dari masyarakat atau memisahkan tasawuf dengan kehidupan yang real. Baru di masa Imam Khomeini itu tasawuf dibawa kepada concern dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Imam Khomeini itu kulminasi. Di akhir abad 19 sudah mulai ada gerakan yang disebut usuliyah, ya, melawan akhbariyah. Akhbariyah itu seperti ahlul hadis di kalangan ahlus sunnah. Muncullah kemudian akhbariyah, mulai kemudian ada revolusi tembakau yang dikoordinasi oleh ulama-ulama sufi, terus sampai kulminasinya di Imam Khomeini. Imam Khomeini itu seorang ahli Ibn Arabi, umur 28 tahun sudah menulis buku Misbahul Hidayah tentang pemikiran Ibn Arabi. Jadi di masa Imam Khomeini, tasawuf itu dibawa ke dalam kehidupan konkret. Dan jangan dikira bahwa tidak ada perlawanan terhadap kecenderungan ini. Imam Khomeini itu dulu kalau suka ngajar tasawuf, Fususul Hikam Ibn Arabi itu di rumah-rumah. Ketika ketahuan, sebagian orang itu menyuruh anak-anak kecil ngelempari dia dengan batu. Jadi keliru juga kalau orang mengatakan bahwa semua orang Syiah itu senang filsafat dan tasawuf. Enggak juga. Ya ada juga kelompok-kelompok ada yang resisten juga. Iya. Nah, Imam Khomeini itu misalnya mengatakan dia itu, dan orang suka nggak tahu, dia itu pengikut Ibn Arabi. Ibn Arabi itu Sunni. Sufi besar yang dikagumi Imam Khomeini itu Khawaja Abdullah Ansari dari Herat, Afghanistan. Sunni. Ya. Nah, jadi orang keliru kalau mengatakan batas-batasnya itu sudah nggak ada. Nah, Imam Khomeini itu menafsirkan bukunya Khawaja Abdullah Ansari itu semacam manual bertasawuf. Ya. Tapi oleh Imam Khomeini ditafsirkan secara revolusioner. Ya, ditafsirkan secara revolusioner. Pemikiran Mula Sadra tentang 4 perjalanan dari Allah, dari khalq, dari ciptaan kepada Allah, perjalanan dalam Allah, perjalanan turun dari Allah ke ciptaan bersama Allah, perjalanan dalam ciptaan bersama Allah, itu sesuatu yang sangat sofistik dan intelektual ditafsirkan oleh Imam Khomeini secara revolusioner. Bahwa seorang sufi itu belum selesai perjalanannya sebelum dia membawa pencerahan sofistiknya itu untuk mentransformasi masyarakat. Jadi Imam Khomeini itu seorang pemimpin revolusi yang basisnya tasawuf, misalnya begitu. Ya. Nah, ini yang menarik di sebagian pemikir Iran itu. Saya ini kalau sudah sampai kepada pemikiran, saya nggak pernah lewat di depan saya madhab. Saya sejak mahasiswa bacaan saya itu Imam Ghazali. Dari mahasiswa ke sana kemari saya baca buku Ajaibul Qalb. Ayah saya itu penerjemah Ihya yang dipecah-pecah sampai belasan bab di dalam Ihya. Itu yang menerjemahkan ayah saya. Jadi saya mulai dengan Imam Ghazali ya. Terus kemudian setelah revolusi Iran mulai kenal orang seperti Surawardi, Mula Sadra. Nah, ketika Mizan itu kan kebetulan saja menerjemahkan buku Mutahari Syariati. Waktu itu cari buku untuk diterjemahkan itu sulitnya setengah mati. Ya, pada tahun itu 83. Pada tahun 83.
Nah, kita dapat suplai buku-buku dari penulis Iran. Kita baca kok beda. Ali Syariati, Ali Syariati itu Karena Mas Haidar sendiri nggak pernah ke Iran lama ya? oh, Nggak saya hanya pernah. ke Iran 2 kali, masing-masing seminggu sama 2 minggu. Yang pertama saya riset disertasi, kitab-kitab Mullah Sadra. Yang sebelumnya saya jadi wartawan. Dulu ada majalah seperti Tempo namanya editor. Saya dulu jadi sempat ya jadi korespondennya koresponden waktu editor. di Iran. Jadi saya mengirim tulisan-tulisan ke Iran. Iya, Farid Gaban itu dulu kalau nggak salah di situ. Kita dapat buku-buku itu kok lain gitu. Ali Syariat itu kan sangat revolusioner, tapi dia ahli Nahjul Balaghah. Menguasai syair-syair gitu. Karena memang di Iran tuh biasa sarjana sosiologi tapi ahli Rumi misalnya ya. Orang seperti Abdul Karim Sorush itu kan ahli Rumi misalnya. Orang seperti kelompok progresif Muslim di Amerika itu Omid Safi, ketua progresif Muslim kayak Islam liberal di sini, itu ahli Rumi dia misalnya. Nah, jadi menariknya itu loh. Ini kok ngomong soal teologi, keluar filsafat syair Rumi, Sana'i, ya. Baca Imam Khomeini juga begitu gitu kan. Filsafatnya sangat kuat. Filsafatnya sangat kuat. Kadang merefer ke filsafat Latin, filsafat Barat. Di sana filsafat Barat berkembang. Jadi itu saja yang membuat kemudian kalau di Indonesia ini kan kayaknya banyak sekali kesalahpahaman tentang Iran, tentang Syiah, tentang Iran. Ada yang kalau di sosmed kan apa aja ada gitu ya. Ada yang ngomong Qurannya beda, dia nggak menerima sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin yang lain dan bla bla bla. Jadi begini, bahwa ada kelompok ekstrem. Saya menulis sebuah buku judulnya Inilah Madhabku. Saya bercerita bahwa orang seperti saya ini nggak bisa suruh ikut satu madhab, seolah-olah madhab lain salah. Ya. Nah, di situ saya ceritakan, betul bahwa ada kelompok-kelompok ekstrem di kalangan Syiah. Mungkin jumlahnya bisa lebih besar dari di kalangan Ahlus Sunnah. Tapi harus diingat, orang Syiah itu tertindas dalam sejarahnya. Orang kalau tertindas itu kecenderungan isolasionistik itu makin kuat. Tapi sebetulnya ekstremitas itu ada dimanapun. Kita kalau ditanya ISIS, Syiah apa Sunni? Ya pasti kita bilang Sunni. Misalnya, ya orang yang ekstrem. Tapi di kalangan Syiah juga ada kelompok Ghulat, ada kelompok Ali Ilahi, ya, yang memang ekstrem. Ada kelompok Ahlul Hadis yang saya sebut Akhbariyah. Itu ekstrem seperti Ahlul Hadis di kalangan Ahlus Sunnah, ya. Ada. Nah, tapi sesungguhnya apalagi belakangan ini itu orang seperti Ayatollah Khomeini yang barusan ini syahid itu berulang kali dimanapun bicara tidak boleh mengecam tokoh-tokoh yang dihormati di kalangan Ahlus Sunnah. Imam Khomeini bilang kalau orang Syiah ikut mengecam sahabat itu berarti kamu main di gendangnya kelompok pemecah belah umat Islam misalnya, dan banyak sekali yang ngomong begitu. Tapi repotnya orang beragama itu kan selalu ada yang maaf ya nggak terlalu pinter. Jadi diajarin kayak apapun ya baliknya kepada kecenderungan model begitu. Itu betul. Tapi sebetulnya karena mereka ini terbiasa belajar dari macam-macam. Khomeini ini adalah penulis tentang pemikiran Iqbal. Penulis tulisan-tulisan tentang pengagum Iqbal. Yang lebih lucu lagi waktu muda, dia itu pengagum Said Qutb, Ikhwan. Ya. Dan itu biasa. Dan berdasarkan ada sebuah tulisan juga menyebut pengagumnya Victor Hugo. Oh iya, di sana. Itu Larijani, Ketua Dewan Keamanan Nasional Iran sekarang. Pernah ikut perang, belajar di sekolah keagamaan, tahu keahliannya apa secara ilmuwan. Ahli Immanuel Kant. Ya. Itu seorang yang sangat revolusioner, ahli Immanuel Kant misalnya. Ya. Nah jadi di sana itu biasa begitu. Dan itu menarik buat kita. Ketika ada anak-anak muda, saya dulu umur saya masih 25 tahun, 26 tahun. Saya memang kepengen Islam ini tidak eksklusif. Terus tiba-tiba datang pemikir yang sebentar ngutip filosof Barat, sebentar ngutip penyair-penyair Inggris gitu kan. Loh, kok jadi Islam ini bisa menyatu sama pemikiran lain-lain?
Kan jadi menarik. Itu syariat itu malah agak kiri misalnya. Nggak bisa dipungkiri bahwa syariat itu agak kiri. Ayahnya dulu mendirikan organisasi yang namanya organisasi sosialis penyembah Tuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Organisasi perkumpulan sosialis beragama. Itu ayahnya Ali Syariat. Dan Ali Syariat itu sangat populer tahun-tahun 80-an awal. Luar biasa. Karena memang kita juga di bawah rezim otoritarian. Luar biasa Ali Syariat kan menarik betul itu. Membaca buku-buku Marxism and Other Western Policies. Ya. Nah jadi karena itu saya selalu mengatakan bermadhab fanatik. Ya, bermadhab tidak apa-apa. Bermadhab tidak apa-apa. Tapi kalau fanatik menganggap hanya madhabnya sendiri benar, itu kita telah kehilangan kekayaan khazanah pemikiran Islam yang luar biasa besar di luar madhab-madhab yang sempit itu. Ya madhab kalau dalam sholat, dalam puasa bolehlah. Ya. Tapi kalau sudah pemikiran kok pakai madhab, aneh. Pemikiran itu ya pemikiran. Jangankan datang dari madhab yang berbeda. Dari orang kafir pun kita mau belajar. Rasulullah mengatakan hikmah itu dhalatul mu'min. Hikmah itu barangnya orang beriman yang kececeran. Ambil dari manapun kamu dapat. Rasulullah meskipun dari mulut seorang munafik. Ya, Sayyidina Ali mengatakan ambillah hikmah meskipun dari bejana manapun dia keluar. Sampai terkenal itu katanya undur maqal wala tandur manqal. Artinya orangnya mau kafir, mau agamanya apapun, lihat dia ngomong apa. Kalau itu hikmah, ambil. Misalnya. Nah, tapi meyakinkan orang gitu tuh susahnya setengah mati. Orang kayak saya itu semata-mata karena saya nggak mengkafirkan Syiah, pasti Syiah. Karena nggak bisa, orang kok nggak punya madhab. Ya. Kalau dia bilang Syiah tidak kafir, ya pasti dia Syiah. Karena kalau dia bukan Syiah, dia pasti bilang ya itu kafir, tapi ya kita nggak apa-apa lah. Oke. Nah Mas, dengan tradisi Iran yang sangat panjang, melahirkan banyak sekali ulama dan pemikir Islam, dan juga sampai sekarang banyak melahirkan para sastrawan dalam tanda kutip ya, para penyair. Melihat bahwa Iran ini kan salah satu, bisa dibilang ya, dalam sejarah Islam itu pusat peradaban Islam, salah satu. Ya, salah satu ya. Bahkan nyampe Iran modern ya, karena disanksi 40 tahun lebih ya. Tapi kita masih menyaksikan, bahkan saya misal masih cukup sering nonton sejumlah film Iran. Ya, dan betul. filmnya dapat penghargaan internasional selalu, kan, di Academy Award sebagai Best Foreign Film. Itu beberapa kali. Nah, menyaksikan sekarang Iran di perang atau dibom oleh Israel dan Amerika, bagaimana? Ya, buat yang belum tahu, sampai kemarin pagi itu sudah 2.000 bom yang diturunkan ke berbagai wilayah di Iran. Bayangkan, Teheran sudah luar biasa dibom sekarang. Teheran itu lebih padat dari Jakarta. Kan? Bayangkan itu, dibom kayak hampir gitu. 30 juta. Dan dunia diam. Iya, dunia diam. Dibiarkan seperti itu ya, sangat memprihatinkan menurut saya. Saya sendiri kalau ditanya, saya nggak selalu setuju dengan pendekatan politik di Iran itu. Ya, saya kalau ditanya misalnya, meskipun Iran itu sebenarnya kalau dipelajari betul bukan teokrasi. Gimana teokrasi kok ada trias politika kuat? Di Iran itu ada 3 pemilu langsung, bukan 1, bukan 2, bukan 3. Iya. Pemilihan presiden, pemilihan anggota parlemen, pemilihan dewan ahli yang memilih wali faqih, itu semua dipilih langsung oleh rakyat. Kalau kita pelajari, Iran itu bukan teokrasi, tapi ya selalu kalau melibatkan orang-orang dari lingkungan agama, ya terjadi negosiasi terus, tarik-menarik terus. Saya sendiri punya kritik saya. Misalnya saya ini nggak percaya pada negara berdasar agama. Saya nggak percaya. Politik ini kalau dicampur sama agama, politiknya rusak, agamanya rusak, menurut saya. Tapi saya nggak mau menyalahkan Iran yang bereksperimen dengan Republik Islam Iran. Masing-masing bangsa itu lain-lain background-nya. Historinya beda. Nggak bisa kita bilang kok Iran bikin Republik Islam Iran. Sejarahnya sama Indonesia beda. Tapi kalau mau menerapkan Iran di Indonesia, ya salah besar menurut saya. Nah, saya punya kritik terhadap itu. Tapi persoalan Iran itu menurut saya bukan kenapa sekarang diserang ya. Tidak ada yang membela dari dunia muslim dan lain sebagainya. Karena Iran itu memang
tradisi martirnya itu kuat. Kemarin saya tulis di tulisan saya terakhir, ada seorang seniman tapi belajar agama di Harvard, seorang keturunan Chinese namanya Connie Chan. Saya nggak pernah tahu orang itu. Dan saya betul-betul terbuka mata saya dengan hanya video di Instagram oleh Connie Chan itu. Amerika ini sudah keliru. Membunuh pemimpin spiritual Iran itu keliru. Iran itu secara ideologis, politiknya itu adalah politics of invisibility. Politik ketidaktampakan. Karena kan politiknya itu sekarang imamnya 12, imam 12-nya nggak mati tapi gaib. Tapi meskipun gaib, dia masih jadi porosnya kehidupan dunia. Jadi ketidakhadiran di dalam teologi Syiah itu memelihara kehadiran. Nah, jadi orang yang dibunuh seperti Khomeini itu naik pengaruhnya kepada orang Iran. Seperti Imam Mahdi yang mengatur dunia ini dalam nggak dipahami Barat. Nggak dipahami. Jadi tradisi syahadah Imam Hussein itu semua gerak-geriknya perlawanan Iran itu kan semua inspirasinya dari orang yang sudah meninggal, namanya Imam Hussein. Kalau Imam Hussein meninggal di tempat tidur, mungkin pengaruhnya nggak seperti ini. Jadi ada teologi ketidakhadiran yang memastikan bahwa kehadiran itu selalu terpelihara. Itu juga yang mungkin membuat Ayatollah Khomeini tidak pergi bersembunyi di mana gitu. Oh, bagi dia biasa aja. Mati, dia bilang syahadah itu bukan kematian, syahadah itu pemberi kehidupan, itu ucapan lisannya. Ayatollah Khomeini misalnya ya. Nah, jadi orang yang nggak paham mengira ini kok aneh. Ada orang percaya, ada orang nggak mati. Sudah berabad-abad ya. Kalau kita lihat Nabi Khidir, kita percaya nggak mati. Dalam Al-Quran kan ada beberapa orang yang dianggap masih hidup sampai sekarang. Orang ini primitif nih. Nabi Isa sendiri. Ya, Nabi Isa hidup lagi nanti. Primitif. Enggak, itu bagian dari teologi. Dan teologinya orang Syiah itu imajinatif. Bukan teologi yang formal. Tapi teologi yang penuh imajinasi. Kita kalau baca imajinasinya tentang Imam Mahdi, gerakan politik, perlawanan terhadap kekuatan militer dunia, itu berangkatnya dari teologi ketidakhadiran itu. Jadi membunuh, dan sekarang ada bahaya. Kalau ya Ayatollah Khomeini itu anti pengembangan nuklir dari Imam Khomeini. Karena dianggap itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kan yang diperbolehkan dalam perang itu paling collateral damage. Mau nembak ada beberapa yang ikut mati. Kalau bom atom ini kan tidak. Satu kota, satu daerah bisa mati semua. Karena itu haram pengembangan nuklir. Sekarang kita nggak tahu. Kalau yang jadi pemimpin ini lebih keras dari Khomeini, bisa jadi dia memfatwakan senjata nuklir diperbolehkan, meskipun mungkin untuk deterrence misalnya. Jadi Iran ini sebetulnya saya tidak selalu setuju dengan pemikiran tokoh-tokoh Republik Islam Iran. Saya misalnya kalau ditanya, maaf ya, banyak orang mungkin marah. Apa perlu jilbab itu diwajibkan? Menurut saya nggak perlu. Sopan saja, meskipun kalau orang pernah ke Iran, dipikir orang Iran tuh berukut yang gini hitam-hitam. Itu hanya di Mashhad sama di Qum, karena itu merupakan kota agama. Seperti saya sering mengikuti video-video para traveler itu, termasuk Iran. Ya kayaknya ya mirip-mirip Indonesia juga kalau di kampung-kampung. Itu perempuan di Iran, di Teheran, segala macam itu, mereka itu hanya memakai kerudung yang menyebabkan mereka nggak bisa nyasak rambutnya, terus rambut tidak bisa dipakai untuk tabarruj kalau dalam Al-Quran. Tapi kalau kita pergi ke mall Iran, ya terkaget-kaget. Pernah lihat nggak pemain voli Iran misalnya? Tertutup semua pakai kerudung, tapi wah. Jadi itu pokoknya kalau nggak diikat sama kerudung, ya nanti dipakai untuk macam-macam. Itu secara aturan wajibnya ada, tapi sebenarnya pemberlakuannya tidak ketat. Sangat longgar. Yang kelihatan hitam-hitam terus ini begini, itu hanya di Mashhad utamanya sama di Qum. Kalau kita ke Turki, di Turki itu yang pakai kerudung banyak di Konya. Karena Konya itu kotanya Rumi, kota agama misalnya. Di Iran itu supir taksi perempuan, orang perempuan naik moge, penyiar TV. Sejak revolusi itu selalu ada wakil presiden perempuan. Iya, betul.
perempuan mendapat akses pendidikan yang sama. Sama, Ya, misal Pak. berbeda dengan misal di Afghanistan gitu aja. Bahkan beda dengan Saudi. Bahkan laki-laki itu kalah sama perempuan kalau di dalam budaya Iran. Perempuan itu lebih dominan dalam waktu misalnya perang Iran-Irak, suami-suaminya pergi, ya kan? Pergi, itu sebagian perempuan Iran tuh bilang gini, kalau kamu pulang dengan luka tembakan di punggung, saya akan merapatkan paha saya. Maksudnya saya nggak akan membiarkan kamu berhubungan sama saya. Artinya apa? Kamu lari, ditembak dari belakang. Perempuan itu begitu. Jadi keliru kalau menganggap perempuan di Iran itu disubordinasi, sama sekali enggak. Cuman ya saya nggak bilang, namanya sebuah masyarakat, sebuah budaya ya punya kelebihan, ya punya kekurangan. Tapi kalau orang bilang Iran itu lebih semua, salah. Iran itu kurang semua, salah. Manusia ya manusia. Di mana-mana beda-beda saja. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas Haidar. Sama-sama. Kita udah bicara panjang, saya kira kita banyak dapat pengetahuan, insight, dan saya kira sangat kaya. Dan ya semoga nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Mudah-mudahan. Ya. Kalau ngobrolnya gini enak, nggak pakai mikir. Jadi apa yang ada di kepala kita ngobrol. Ya pengennya memang sama teman-teman ya udah kita ngobrol aja yang santai ya. Oke, demikian teman-teman. Saya kira sesi kita bersama Mas Haidar Bagir. Dari saya, kalau ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.